Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Firdayanti, NIM 2018 1112009. Dalam video kali ini saya akan membahas LKM 1 Sistem Geometri, tepatnya pada materi geometri berhingga. Untuk soal nomor 1 yaitu terdapat tepat 7 garis pada geometri Fano. Jadi, di soal nomor 1 ini kita akan membuktikan pada geometri Fano terdapat tepat 7 garis. Sebelum kita masuk pada pembuktian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya geometri Fano memiliki beberapa aksioma. Aksioma yang pertama yaitu terdapat minimal 1 garis. Jadi ini aksioma yang kedua, terdapat tepat 3 titik pada setiap garis. Aksioma 3, tidak semua titik segaris. Aksioma 4, terdapat tepat 1 garis pada sebarang 2 titik berbeda. Dan aksioma yang kelima yaitu terdapat minimal 1 titik pada sebarang 2 garis berbeda. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuktikan apakah pada geometri Fano terdapat tepat 7 garis. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu di sini yang menjamin adalah aksioma 1, di mana aksioma 1 menjamin bahwa terdapat minimal 1 garis, misalnya adalah garis L. Nah, di sini kita umpamakan garis tersebut adalah garis L. Kemudian, aksioma 2 menjamin bahwa pada garis L tepat terdapat 3 titik. Misalkan titik tersebut adalah titik A, B, dan titik C. Jadi, dari aksioma yang pertama bahwasanya terdapat minimal 1 garis, di sini aksioma 2 menjamin bahwa pada garis L tepat terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Kemudian aksioma selanjutnya yang menjamin adalah aksioma 3, di mana aksioma 3 menjamin bahwa tidak semua titik pada garis L, artinya tepat terdapat titik yang bukan anggota dari L. Dan jika kita misalkan titik tersebut adalah titik P. Jadi titik P di sini bukan merupakan elemen dari garis L atau bukan merupakan anggota dari garis L, karena anggota dari garis L sendiri itu adalah titik A, titik B, dan titik C. Jadi terdapat minimal 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik P. Setelah terbentuk 4 titik, maka aksioma selanjutnya yang menjamin adalah aksioma 4, di mana aksioma 4 menjamin bahwa titik P dan setiap titik pada L menentukan garis-garis berbeda. Jadi, sebelumnya tadi kita sudah menentukan 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik P. Nah, dari aksioma 4 ini menjamin bahwa titik P dan setiap titik pada L menentukan garis-garis berbeda, sehingga di sini kita tarik garis seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yang menjamin adalah aksioma 2, di mana aksioma 2 menjamin bahwa garis-garis tersebut masing-masing memuat 3 titik. Jadi, dari aksioma 2 ini menjamin bahwa garis-garis tersebut masing-masing memuat 3 titik. Seperti garis dari A, Q, P di sini memuat 3 titik, yaitu titik A, titik Q, dan juga titik P. Begitupun pada garis ABC. Di sini memuat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Selanjutnya adalah yang menjamin aksioma 4. Aksioma 4 menjamin bahwa karena untuk setiap 2 titik hanya ada 1 garis, maka 3 titik yang dimaksudkan pasti bukan A, B, C, ataupun P. Jadi, titik yang dimaksud di sini pastinya bukan titik A, B, C, ataupun P, sehingga diperoleh titik tersebut adalah titik Q, titik R, dan juga
titik S. Jadi di sini minimal ada 7 titik, yaitu titik A, B, C, P, Q, R, dan S. Kemudian berdasarkan pembuktian sebelumnya bahwa terdapat 7 titik, menurut aksioma 4 akan terdapat satu tepat atau tepat satu garis pada sebarang 2 titik berbeda, sehingga dari aksioma tersebut terdapat minimal 7 titik dan 7 garis. Adapun garis-garis yang dibentuk adalah sebagai berikut. Jadi ketujuh garis tersebut adalah garis ABC sebagai garis I1, kemudian garis ARS yang merupakan garis I2, di mana pada garis ini memuat 3 titik. Yang ketiga adalah garis AQP. Garis AQP di sini sebagai garis I3. Kemudian yang keempat adalah garis BRP sebagai garis I4. Yang kelima adalah garis CRH. Garis CRH di sini sebagai garis I5, dan yang keenam adalah garis CSP. CSP di sini sebagai garis I6, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah garis HBS. Jadi di sini yang memuat 3 titik. Jadi di sini terbukti bahwasanya terdapat 7 garis yang memuat 3 titik. Jika diandaikan terdapat lebih dari 7 garis dan juga 7 titik, misalnya terdapat 8 titik dan 8 garis yang dimisalkan sebagai titik K, kemudian dibuat garis dengan titik-titik P, K, dan C sesuai aksioma 2 atau dimisalkan sebagai garis I8. Hal ini tentu kontradiksi dengan aksioma 4 karena telah terjadi kontradiksi sehingga mempunyai tepat 7 titik dan juga tepat 7 garis. Jadi, berdasarkan pada pembuktian di atas atau pada pembuktian sebelumnya tadi, berdasarkan aksioma, kita peroleh bahwasanya terdapat tepat 7 garis pada geometri Fano. Di sini artinya terbukti bahwa pada geometri Fano terdapat tepat 7 garis. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada soal yang kedua. Di soal yang kedua ini saya memilih soal nomor 3, yaitu buktikan bahwa teorema Young 3 terdapat tepat 12 garis. Jadi pada soal nomor 3 ini kita akan membuktikan apakah pada teorema Young terdapat tepat 12 garis. Sebelum kita masuk pada pembuktian, seperti biasa saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara sekilas terkait teorema Young. Jadi, dalam teorema Young, semua istilah primitif dan aksioma sama seperti pada geometri Fano, mohon maaf. Jadi, di sini untuk geometri Young, semua istilahnya itu sama dengan geometri Fano. Hanya saja yang membedakan adalah aksioma 5-nya. Pada aksioma 5 geometri Young menyatakan bahwa untuk setiap garis L dan setiap titik P yang tidak terletak pada garis L, terdapat tepat satu garis pada P yang tidak memuat setiap titik pada L. Langsung saja kita masuk pada pembuktiannya. Berdasarkan teorema 2 Young menyatakan bahwa terdapat tepat 9 titik. Jika dimisalkan 9 titik tersebut adalah titik A, B, C, D, E, F, G, H, dan I, maka berdasarkan aksioma 4 meyakini bahwa terdapat tepat satu garis pada sebarang 2 titik berbeda. Sehingga diperoleh desain atau gambarnya adalah seperti berikut. Nah, berdasarkan pada teorema 2 Young sendiri disebutkan bahwa dimisalkan terdapat tepat 9 titik.
di mana 9 titik tersebut adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, H, dan I. Nah, dari titik-titik tersebut kemudian kita hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, di sini kita akan menghitung berapa garis yang terbentuk dari 9 titik tersebut, yang tentunya kita dasarkan pada teorema dan juga aksioma 4. Jadi di sini kita peroleh garis-garis tersebut adalah garis A, B, C. Jadi garis yang terbentuk yang pertama yaitu garis ABC. Garis L2 yaitu garis ADG. Garis L3 adalah garis AEI. Kemudian garis L yang keempat adalah garis BEH. Ini. Kemudian garis L yang kelima adalah garis BDI. BDI ya, jadi ini garis BDI. Kemudian garis BFG, yang ketujuh adalah garis CFI, yang kedelapan adalah garis CEG, yang kesembilan adalah garis CDH, yang ke-10 adalah garis DEF, yang ke-11 adalah garis GHI, dan yang terakhir atau garis L yang ke-12 adalah garis HFA. Jadi di sini terbukti bahwasanya pada teorema Young 3 terdapat tepat 12 garis. Terbentuk 12 garis di sini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.